buat fans lama Avatar, jujur aja season 1 live action kemarin itu rasa campur aduk banget. Di satu sisi kita seneng akhirnya salah satu animasi masa kecil yang paling dicintai dapat diadaptasi dengan budget besar dan visual yang niat. Tapi di sisi lain, kok rasanya banyak banget yang hilang ya? Semua adegan penting masih ada, karakternya masih mirip, dunianya masih kelihatan Avatar banget, tapi rasa hangat, tualangan, dan momen kecil yang dulu bikin kita jatuh cinta sama Aang dan teman-temannya malah terasa berkurang. Ya nggak sih? Banyak yang bilang adaptasi ini terlalu sibuk menjelaskan dunia sampai lupa bikin penontonnya benar-benar hidup di dalam dunia itu. Dan buat fans yang tumbuh sama animasinya, rasa kecewanya tuh bukan karena jelek, tapi karena kita tahu seharusnya bisa lebih dari ini. Makanya waktu trailer season 2 keluar, reaksinya juga aneh, campur aduk. Hype jelas, top akhirnya datang, Ba Sing Se akhirnya muncul, konflik kerajaan api mulai masuk ke bagian paling seru. Tapi di saat yang sama, ada rasa takut yang diam-diam masih menempel dari season 1. Jangan-jangan nanti bagus secara visual lagi, tapi banyak emosinya tetap gak sampai. Jangan-jangan momen yang harusnya bikin merinding malah lewat begitu aja. Karena book 2 ini bukan sekedar lanjutan cerita, ini bagian yang selama bertahun-tahun dianggap puncaknya Avatar. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah season 2 akhirnya jadi titik balik yang bikin fans lama percaya lagi, atau justru bikin kita makin sadar kalau nggak semua animasi memang harus jadi live action? Hai Sources, selamat datang di channel Click Source, dan sekarang kita berada di segmen LMD, Let's Movie Discussion, segmen dimana kita selalu membawa hal-hal seputar berita film, mulai dari review, berita trailer, ataupun diskusi masalah di industri perfilman. Oke, jadi segmen kali ini, Minsource belum mau bahas review film dulu, tapi Minsource bakal bahas bedah trailer Avatar Season 2 yang bakal tayang di Netflix menjelang akhir Juni ini. Udah gak sabar banget kayaknya ya Sources. Setelah nunggu cukup lama, akhirnya bulan Juni ini kita bakal kedatangan Season 2 Avatar, The Last Airbender, versi live action dari Netflix. Dan jujur aja, begitu trailer pertamanya keluar, rasanya tuh bikin fans animasi lama teriak, nah ini baru Avatar. Soalnya kalau season 1 kemarin masih banyak adaptasi dan perubahan sana-sini. Trailer season 2 ini justru kelihatan jauh lebih berani mendekati versi animasinya. Seperti yang udah di-spill sebelumnya, season 2 ini bakal mengadaptasi book 2, Earth, alias bagian yang menurut banyak fans merupakan puncak cerita Avatar. Disinilah Aang mulai belajar elemen tanah, masuk ke wilayah kerajaan bumi, sampai akhirnya terlibat dalam berbagai konflik besar yang mengubah arah cerita. Dan jujur, dari trailer yang ditampilkan, banyak adegan yang terasa kayak diambil langsung dari animasinya, mulai dari kostum, suasana kota, sampai beberapa pose karakter yang bikin fans langsung nostalgia. Memang sih banyak menyayangkan karena pemeran Aang sekarang sudah terlihat lebih remaja dibandingkan versi animasinya yang masih sangat anak-anak. Tapi untungnya aura Aang yang polos, penasaran, dan kadang kocak itu masih terasa banget. Jadi walaupun fisiknya berubah karena faktor usia, karakternya masih terasa Aang yang kita kenal. Nah, yang paling mencuri perhatian tentu saja kemunculan Top Beifong. Dari semua karakter yang ditunggu-tunggu, mungkin Top adalah yang paling bikin fans deg-degan soal casting. Untungnya Mia Chase berhasil bikin banyak orang langsung tenang. Dari gaya bicara, ekspresi percaya diri, sampai cara dia membawa dirinya sebagai petarung yang gak mau dikasihani walaupun buta. Semuanya merasa top banget. Dan yang paling penting, trailer berhasil menunjukkan bahwa kebutaan Top bukan kelemahan, tapi justru bagian dari kekuatan dan identitas karakternya. Persis seperti yang dicintai fans selama ini. Selain Top, ada salah satu karakter yang cukup bikin fans lega, Azula. Kalau kalian ingat, salah satu kritik terbesar season 1 adalah penampilan Azula yang dianggap kurang menyeramkan dan kurang memiliki aura putri gila jenius seperti di animasi. Nah, kalau dilihat dari trailer terbaru, penampilannya yang sekarang jauh lebih mendekati Azula yang kita kenal. Wajahnya terlihat lebih tajam, posturnya lebih pas, dan ekspresi dinginnya mulai keluar. Harapannya sih season 2 ini benar-benar memberi ruang buat Azula berkembang jadi ancaman besar seperti di animasi. Karena sejauh ini, dia masih belum terasa seseram versi aslinya. Dilihat-lihat, emang Azulanya fisiknya udah lumayan lebih kurus dari yang season 1. Ini yang bikin kita sebagai fans jadi menanti-nantikan aksinya selama season 2 ini. Kalau dibedah lebih jauh, trailer ini juga seolah menginformasikan kalau bagian besar cerita bakal berpusat di Ba Sing Se. Nah, buat yang belum tahu, arc Ba Sing Se ini adalah salah satu bagian terbaik dari seluruh kisah Avatar. Disinilah mulai muncul berbagai misteri, intrik politik, rahasia kerajaan, sampai konflik yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekedar perang antar negara. Menariknya lagi, dari semua yang diperhatikan di trailer, tingkat kemiripannya dengan animasi tergolong tinggi banget. Memang pasti ada perubahan di beberapa bagian karena formatnya live action, tapi sejauh ini banyak adegan yang terasa sangat menghormati materi aslinya. Jadi kalau season 1 kemarin masih terasa mencari identitas, season 2 ini terlihat seperti adaptasi yang akhirnya mulai paham kenapa orang begitu mencintai Avatar sejak dulu. Nah, yang bikin fans optimis adalah skala produksinya yang jauh lebih besar. Tim produksi mengaku season 2 menggunakan jauh lebih banyak lokasi dan set fisik dibandingkan season 1, sehingga dunia Avatar terasa lebih nyata dan tidak terlalu bergantung pada layar digital. Mereka juga memperluas cerita tentang perang, trauma,
kehilangan, dan dampak konflik terhadap masyarakat biasa. Jadi bukan cuma soal pertarungan elemen lagi. Yang paling bikin optimis, Netflix tampaknya benar-benar mendengarkan kritik dari season pertama. Ditambah lagi, para pemain sekarang sudah lebih menyatu dengan karakternya masing-masing. Jadi kalau trailer ini bisa dipercaya, season 2 berpotensi jadi peningkatan besar dibandingkan season sebelumnya. Dan mungkin jadi momen yang akhirnya membuat para fans lama benar-benar puas. Lalu petunjuk lain yang bisa kita dapat dari trailer ini adalah konflik keluarga Zuko dan Azula. Buat refreshing dulu nih, cerita konflik mereka supaya nanti nontonnya lebih fokus. Di animasinya dulu, hubungan mereka sebenarnya tragis banget. Zuko dan Azula tumbuh dalam keluarga yang penuh tekanan. Zuko selalu dianggap gagal oleh ayahnya, sementara Azula justru dijadikan anak kebanggaan karena bakat dan kemampuan bertarungnya yang luar biasa. Masalahnya, pujian dan kasih sayang yang diterima Azula dari Ozai itu bukan kasih sayang yang sehat, tapi lebih seperti alat untuk membentuknya menjadi senjata perang. Nah, di trailer season 2 ini, kelihatan banget kalau Netflix mau memperdalam konflik keluarga ini. Dari beberapa cuplikan yang ditampilkan, Azula terlihat makin aktif menjalankan misinya atas perintah Ozai. Aura kompetisinya terhadap Zuko juga mulai keluar. Kalau di season 1, dia masih terasa seperti karakter pendukung yang muncul sesekali. Sekarang Azula terlihat jauh lebih dominan dan lebih dekat ke versi animasinya yang manipulatif, ambisius, dan haus pengakuan dari ayahnya. Yang menarik, trailer juga menampilkan beberapa adegan yang mengisyaratkan keberadaan Ursa, ibu Zuko, dan Azula. Buat penonton yang cuma ngikutin live action, mungkin belum terlalu terasa penting. Tapi buat fans animasi, kemunculan dan pembahasan Ursa itu besar banget karena salah satu luka terbesar Zuko sepanjang hidupnya adalah kehilangan ibunya. Ursa adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintai Zuko tanpa syarat. Setelah Ursa menghilang dari istana, hidup Zuko makin hancur karena dia harus tumbuh di bawah bayang-bayang Ozai yang terus merendahkannya. Dan sepertinya Netflix mau memberi porsi yang jauh lebih besar untuk konflik ini dibanding animasinya dulu. Jadi bukan cuma soal perang antar negara, tapi juga soal trauma keluarga yang membentuk Zuko dan Azula menjadi dua orang yang sangat berbeda. Sementara itu, Fire Lord Ozai kelihatan jauh lebih aktif dibandingkan season 1 kemarin. Kalau di animasi book 2 dulu, Ozai masih sering jadi sosok misterius yang lebih banyak memerintah dari balik layar. Di trailer live action ini, dia tampak benar-benar terlibat dalam strategi perang dan masa depan negara api. Beberapa adegan menunjukkan Ozai sedang mengawasi, memberi perintah, dan terus mendorong Azula untuk membuktikan dirinya. Yang bikin serem, trailer memberi kesan bahwa Ozai bukan cuma raja yang haus kekuasaan. Dia juga seperti ayah yang sengaja membenturkan kedua anaknya satu sama lain. Zuko terus dianggap tidak cukup baik, sementara Azula terus didorong menjadi sempurna tanpa boleh gagal. Dan akibatnya dua anak ini tumbuh dengan luka yang cukup berbeda. Kalau season 1 fokusnya masih banyak ke perjalanan Aang, trailer season 2 ini justru memberi sinyal bahwa konflik keluarga kerajaan api bakal jadi salah satu jantung emosional ceritanya. Jadi sebelum season 2 ini benar-benar tayang, kayaknya sekarang saat yang pas untuk rewatch lagi season 1 live actionnya. Atau bahkan balik nonton animasi book 2 Earth yang sampai sekarang masih dianggap sebagai salah satu bagian terbaik dalam sejarah Avatar. Soalnya kalau trailer ini benar-benar mempresentasikan kualitas season nanti, kita bakal kedatangan banyak momen ikonik yang selama ini cuma bisa kita lihat dalam bentuk animasi. Mau dari Toph, dan Singse, konflik Azula dan Zuko yang makin panas, sampai berbagai kejutan yang selama ini jadi favorit para fans lama. Dan pastinya dong, kalau season 2 sudah resmi rilis nanti, Bean Source bakal langsung bikin review fullnya, bedah episode per episode, ngebahas perubahan dari animasi, adegan yang berhasil diadaptasi, sampai bagian mana yang mungkin masih bikin fans pro dan kontra. Nah, sekarang Bean Source penasaran nih sources. Menurut kalian, sejauh ini live action adaptasi animasi dari Netflix yang benar-benar berhasil dan mengecewakan itu apa sih? Selain Avatar tentunya. Apakah One Piece bisa jadi juaranya? Atau justru ada adaptasi lain yang menurut kalian lebih berhasil menangkap jiwa versi animasinya? Yuk diskusi di kolom komentar, karena jujur aja, di era remake dan live action kayak sekarang, nemuin adaptasi yang benar-benar memuaskan fans itu makin langka. Jangan lupa subscribe channel Click Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Last Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!